Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dito Oliviansa di Mandiri Channel 17 ya. Oke teman-teman, gimana kabar teman-teman semua yang ada di sana? Semoga kabar baik ya untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, apabila ada pertanyaan atau komentar yang belum aku jawab, nanti pasti aku jawab ya apabila ada waktu. Dan aku buatkan kontennya supaya teman-teman juga paham. Oke teman-teman, seperti ini contohnya. Ada pertanyaan dari teman-teman ini mengenai, Bang, kalau isiannya diisi terakhir isian meses itu gimana, Bang? Nanti masih bisa meleleh atau masih bisa melumer, Bang? Oke, di sini karena aku masih ada stok roti dan di sini aku baru saja selesai berjualan, jadi langsung aku jelaskan dan aku praktekkan, teman-teman. Jadi nanti kita membuat roti yang satu diisi isian terakhir dan yang satunya diisi ketika langsung dibakar. Ini nanti hasilnya gimana dan perbedaannya gimana, langsung aku praktekkan di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk teman-temanku yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya ya supaya tidak ketinggalan mengenai konten seputar roti bakar ya. Jadi apabila ada pertanyaan yang belum aku jawab, gak usah khawatir, nanti pasti aku jawab dan aku bikinkan kontennya. Pokoknya bersabar aja teman-teman. Oke teman-teman, yang penting support terus channel ini supaya makin berkembang dan aku makin bersemangat ya teman-teman. Nanti aku beri rahasia-rahasia seputar roti bakar ya. Oke teman-teman, daripada kita kelamaan, langsung aja kita ke kontennya ya teman-teman. Langsung aja, jangan di skip-skip supaya tidak salah paham. Oke teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama-tama jangan lupa dipotong dulu untuk rotinya ya. Ambil di bagian tengah. Jika sudah, kita buka. Nanti ini kita potong aja ya, kita potong. Nah, biar kita bagi dua. Jadi kita bagi dua, nanti yang satu isiannya terakhir, yang satu isiannya duluan. Dan gimana hasilnya nanti aku jelaskan juga ya. Dan untuk teman-teman jangan di skip-skip supaya tidak salah paham ya teman-teman ya. Supaya teman-teman tahu dan mengerti ya teman-teman, dan tidak salah paham. Jadi ini menjawab pertanyaan langsung aku praktekin juga supaya tidak salah paham. Dan teman-teman yang di sana juga mengerti. Oke, aku ingatkan lagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai konten menarik seputar roti bakar ya. Oke teman-teman, yang pertama-tama seperti biasa di bagian tengahnya ini diberi olesan mentega ya teman-teman. Diberi olesan mentega. Oke, dan di dalamnya aku beri olesan mentega juga ya, karena isiannya meses supaya lengket. Oke teman-teman, yang satu ini aku isinya terakhir ya. Ini aku isi terakhir, dan yang kedua ini aku isi dahulu ya. Ini nanti isiannya sama-sama ini ya, sama-sama meses ya. Nanti gimana hasilnya ya. Oke, jika sudah, oh ya teman-teman, supaya teman-teman tidak menunggu terlalu lama sambil mengisi, jangan lupa kompornya sambil dinyalakan ya, supaya tidak terlalu menunggu terlalu lama ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman boleh langsung isian mesesnya. Di sini karena aku konsumsi sendiri tidak usah terlalu banyak ya, karena ini mesesnya nanti langsung lumer kemana-mana mesesnya kalau terlalu banyak, dan tumpah-tumpah ketika dimakan. Ini aku berikan ya kurang lebih 2 sendok lebih dikit lah, yang penting rata. Dan jangan lupa teman-teman beri susu kental manis ya, merek apapun bebas ya teman-teman ya, merek apapun bebas. Ini untuk menambah cita rasa aja teman-teman ya, supaya rasanya makin oke. Oke teman-teman, jadi karena isiannya sudah diisi, kita langsung menuju ke proses pembakarannya teman-teman. Kita tunggu. Yang satu ini tidak ada isian, yang satunya ada isian. Nanti perbedaannya gimana ya, diisi pertama dan isi yang kedua. Nanti ini kita lihatnya ini nanti ketika dibungkus ya. Jadi seakan-akan ini kita ada yang beli dan kita praktekkan ketika yang satu diisi dan yang satunya belum diisi ya. Jadi nanti perbedaannya ketika dibungkus, diamkan beberapa menit, seakan-akan ini dibeli orang dan orang itu dalam perjalanan menuju rumahnya. Nanti itu hasilnya sama atau tidak nanti kita buka bersama-sama ya, supaya teman-teman juga tahu hasilnya itu gimana. Kalau saya sendiri sudah pernah saya praktekkan, dan tapi nanti kalau aku jelaskan tapi belum aku praktekkan, nanti teman-teman juga kebingungan.
dijelaskan aja tapi tidak ada prakteknya langsung. Jadi kan lebih oke-nya lagi dijelaskan sambil dipraktekkan, nanti hasilnya itu gimana. Supaya teman-teman juga tahu. Untuk teman-teman, intinya tadi jangan di skip-skip supaya tidak salah paham ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman, dukung terus channel ini supaya aku makin bersemangat ya teman-teman, bersemangat bikin kontennya. Dan nanti kalau makin berkembang channel ini, aku akan bongkar seputar roti bakar ya. Jadi apabila ada pertanyaan dari teman-teman apapun itu, aku akan jawab ya. Jadi dukung terus channel ini supaya aku makin bersemangat dan bisa upload setiap hari ya teman-teman ya. Ini uploadnya aku 1 minggu 2 kali ya, di hari Kamis dan hari Minggu aja ya teman-teman ya, apabila tidak ada kesibukan. Oke teman-teman, jadi bakarnya biasa saja ya. Oke teman-teman, jadi di sini di samping rotinya ini, di sampingnya boleh dikasih, boleh tidak ya, sesuai selera teman-teman ya. Tapi kalau aku di sini aku isi semua ya teman-teman, mulai sisi kanan kiri atas bawah depan belakang aku isi semuanya. Aku beri olesan mentega, jadi aku supaya rotinya ya menteganya merata gurih semua. Lubang itu kan ada bekas mentega yang tumpah-tumpah di wajan. Ya nggak apa-apa teman-teman, jadi cuma ya makin menteganya supaya makin meresap di ini, di roti, supaya makin gurih. Tapi kalau ada selera ya, ada orang yang tidak suka terlalu banyak mentega ya memberinya dikit aja. Tapi kalau biasanya ada yang minta olesan setelah matang ini, minta olesan tambahan mentega, ya beri aja. Jadi di sini ya sesuai selera ya teman-teman, karena lidah orang kan berbeda-beda, jadi ya sesuai selera sendiri-sendiri ya. Di sini udah bisa dimatikan ya kompornya, karena aku pakai wajan tebal ya. Jadi panasnya itu awet ya teman-teman ya, panasnya ini ya. Panasnya awet. Makannya biasa aja teman-teman, karena ini dikonsumsi sendiri. Biasanya aku makannya itu di pagi hari ya, karena di pagi hari masakannya belum matang. Jadi ketika beraktivitas kalau baru tidak ada isinya kan juga kurang enak, kurang bersemangat. Oke teman-teman, jadi jika sudah seperti ini kita langsung aja ke proses pemotongannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah ke proses pemotongannya ya. Kita isi isiannya ya teman-teman ya. Ini tadi yang bawah kan sudah diisi, yang atas belum ya. Jadi menurut saya ini nanti kurang ya, kurang maksimal ya, karena panasnya ini keluar teman-teman. Jadi bisa dilihat ya ini teman-teman, ketika dibuka ya, ini kan kalau ada isinya masih panas, dan ketika ini gak ada isinya, ketika roti udah panas, ketika dibuka lah panasnya keluar. Bisa dilihat panasnya, uap panasnya ini keluar teman-teman. Jadi kurang maksimal jadinya. Tapi nanti kita lihat aja bersama-sama ya gimana hasilnya ya. Jadi kita langsung aja ke menjelaskan dan langsung prakteknya teman-teman ya. Jadi dijelaskan juga dipraktekkan, jadi supaya teman-teman juga tahu ya. Jadi kalau aku jelaskan aja kan kurang ini ya, kurang maksimal ya, nanti ada salah paham lah. Jika sudah ini ku tandain ya, yang tadi isiannya terakhir aku tandain supaya ada tandanya, nanti hasilnya gimana teman-teman bisa menilainya ya. Ini aku tandain, ada potongan ke sampingnya. Oke, kita potong bersama-sama. Kita potong bersama-sama, nanti kita bungkus ya. Kita bungkus akan-akan ini dibawa pembeli pulang ke rumahnya. Nanti hasilnya gimana kita buka bersama-sama ya. Oke teman-teman, jadi jika sudah seperti ini teman-teman langsung aja dibungkus rotinya. Jadi seakan-akan ini dibawa pulang ke rumah oleh pembeli ya. Kita tunggu beberapa menit. Oke, jika sudah ini kita tunggu beberapa menit, seakan-akan dia dibawa pulang ke rumahnya ya. Oke teman-teman, jadi ini kurang lebih 4-5 menitan, dan ini kita lihat hasilnya. Gimana hasilnya kita saksikan bersama-sama. Untuk teman-teman jangan di skip-skip supaya teman-teman tidak salah paham ya. Oke, bisa dilihat yang ini potongan yang di atas ini tadi kan yang diisi terakhir ya.
yang ada potongan seleretnya tadi. Kita lihat, kita ambil sisi bagian tengah ya. Oke teman-teman, jadi karena dikonsumsi sendiri, oke, karena tangan higienis juga ya teman-teman ya, udah cuci tangan. Oke, jadi yang atas ini diisi terakhir ya tadi ya, diisi isian terakhir, dan yang bawah diisi duluan. Bisa dilihat dari luarnya aja teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini yang bawah ini lebih lumer ya. Yang atas ini bisa dilihat masih ada yang kasar-kasarnya ya. Jadi masih ada ini butiran-butirannya masih terlihat ya. Bisa dilihat teman-teman lah, masih ada butiran-butiran, dan yang di bawah udah leleh teman-teman. Bisa dilihat ya bersama-sama teman-teman. Jadi untuk isian terakhir menurut saya kurang ya teman-teman, kurang lumer ya, karena tidak maksimal. Ketika tadi udah panas, rotinya dibuka, ini kan uapnya keluar semua, jadi kurang maksimal. Bisa dilihat ketika dibuka, ini yang isian terakhir yang ada garisnya ya tadi ya, bisa dilihat. Jadi ini teman-teman, lah masih ada butiran-butirannya ya, tampak jelas ya butirannya ya. Nah, ini bentar ya teman-teman ya, ini jadi masih ada butiran-butirannya teman-teman, masih ada butiran. Dan sedangkan yang diisi di awal tadi bisa dilihat, dia langsung leleh semua. Jadi bisa dilihat, dia langsung leleh semua teman-teman ya, bisa dilihat, dia langsung lumer. Nah, ini langsung lumer ya teman-teman ya. Bisa dibandingkan ya. Bisa dibandingkan untuk rotinya teman-teman ya. Nah, bisa dibandingkan ya teman-teman ya. Ini yang kanan ini, yang kanan ini diisi di awal, dan yang ini diisi di akhir. Bisa disimpulkan dan bisa dilihat teman-teman gimana hasilnya. Teman-teman nilai sendiri ya. Ya, sesuai selera teman-teman ya. Yang penting saya sudah jelaskan dan saya praktekkan di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya. Ini aku bungkus dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih hasilnya seperti itu ya. Bisa dilihat tadi ya. Ketika isian pertama dan isian terakhir bisa dilihat ya. Jadi kesimpulannya gimana Bang? Kesimpulannya bisa teman-teman lihat sendiri tadi hasilnya gimana ya. Kalau menurut saya ya, yang lebih bagus dan lebih hasilnya maksimal ya diisi di awal. Tapi resiko kalau tumpah wajan lengket semua. Dan jadi memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau diisi yang pertama, coklat mesisnya lebih lumer, lebih leleh. Dan tapi kekurangannya kalau apabila tumpah wajan teman-teman jadi kotor dan lengket. Dan yang untuk kelebihan yang diisi di terakhir, wajan tetap bersih teman-teman. Dan kekurangannya yang diisi di akhir tadi, kekurangannya ya itu kurang meleleh mesisnya. Tapi kalau panasnya sendiri ya jadi kurang tahan lama lah menurut saya, karena ketika roti ini dimasak sudah panas, dan ketika ditaruh di bagian pemotongan ini kan dibuka rotinya, uap panasnya ini keluar, jadi rotinya jadi cepat dingin, tidak sama seperti yang diisi di awal tadi ya. Jadi di awal tadi udah dimasak, langsung diproses pemotongan, langsung dipotong, langsung dibungkus, jadi uapnya masih di bungkusan itu masih terasa awet teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman bisa dinilai sendiri dan itu sesuai selera teman-teman ya. Jadi menurutku ya paling oke diisi di awal. Jadi seperti itu ya, udah saya jelaskan dan sudah saya praktekkan langsung. Apabila teman-teman ada pertanyaan, ada kritikan atau saran, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar supaya aku juga tahu dan bisa makin berkembang ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu dari saya, Dito Oliviansa. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa kembali teman-teman.